Selamat malam yang terhormat Ibu Dr. Gustiayu Sugiyati SEMM selaku pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional dan juga rekan-rekan di kelas E1 yang mengambil mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Bima Yuda Pranata, NPM 018. Selanjutnya ada Nikade Alicia Ardina Putri, NPM 021. Selanjutnya ada Igede Pandey Wahyu Raditya, NPM 022. Selanjutnya ada Iwayan Yudi Saputra, NPM 025. Selanjutnya ada Igede Heri Pratama Saputra, NPM 026. Dan yang terakhir ada Niluh Putu Sri Adi Mahayanti, NPM 030. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul US Multinational Expatriate Compensation Strategies atau dalam bahasa Indonesianya yaitu Strategi Kompensasi Ekspatriat Perusahaan Multinasional AS atau Amerika Serikat. Pada jurnal ini, fenomena yang terjadi yaitu semakin banyak karyawan ekspatriat Amerika Serikat yang warga negaranya bekerja untuk perusahaan multinasional di negara asing atau ekspatriat. Multinational enterprises atau perusahaan multinasional mungkin beroperasi di wilayah asing dan lebih suka memiliki orang di tempat yang biasanya dianggap miliknya sendiri. Orang lebih dapat dipercaya dan lebih cenderung menanggapi arahan kantor pusat daripada orang lokal manajer. Dan manajemen lebih suka itu kegagalan menjadi akibat dari keputusan buruk yang dibuat bagian sendiri bukan pada bagian lokal disewa rakyat. Tujuan penelitian pada jurnal ini yaitu tujuan kompensasi ekspatriat perusahaan multinasional adalah untuk menahan karyawan berprestasi agar tidak berpindah tempat kerja. Hal ini penting dilakukan mengingat prestasi mereka telah banyak membantu kemajuan perusahaan. Oleh karena itu, berikan imbalan yang sepadan agar pekerja tersebut mau bertahan untuk meneruskan kemajuan perusahaan yang diperoleh. Perkenalkan, nama saya Nikade Alicia Ardina Putri, NPM 021. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai landasan teori, di mana landasan teori yang pertama yaitu pengertian ekspatriat. Ekspatriat pada dasarnya adalah individu yang tinggal dalam suatu negara selain dari negara di mana mereka memiliki kewarganegaraan primernya. Dengan semakin meluasnya perekonomian global, level ekspatriatisasi juga nampak semakin meningkat. Lebih jauh, dikarenakan peningkatan mobilitas internasional, maka semakin banyak manajer dan eksekutif korporasi yang akan mengalami dua ekspatriatisasi dalam karirnya. Dalam survei yang dilakukan oleh Oudon dan Mendenhall pada 1991, ditemukan bahwa 90% dari para ekspatriat melaporkan peningkatan perspektif global setelah melalui ekspatriatisasi. 80% melaporkan mengalami kemajuan efektivitas berkomunikasi dengan individu yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, dan 80% itu merasa lebih mampu untuk memahami tren bisnis. Yang selanjutnya, mengenai pengertian perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional itu mengacu pada suatu grup perusahaan yang beroperasi lintas negara dan memiliki suatu tujuan yang sama, atau dapat dikatakan bahwa perusahaan multinasional mengacu pada beberapa entitas yang tergabung dalam suatu grup usaha. Brooke dan Reimers pada 1970 mendefinisikan perusahaan multinasional sebagai perusahaan yang memiliki aktivitas selain pemasaran pada lebih dari 2 negara. Perusahaan multinasional terbentuk dari berbagai usaha untuk menginternalisasi biaya-biaya eksternal dengan cara melakukan integrasi ekonomi baik secara horizontal, vertikal maupun konglomerasi. Untuk metodologi pada penelitian ini, populasinya yaitu perusahaan multinasional dan sampel yang diambil dalam metode ini yaitu Coca-Cola, Gillette, dan IBM Jepang. Adapun definisi operasional variabel di sini, yang pertama ada ekspatriat. Ekspatriat artinya seseorang yang tinggal sementara maupun menetap di luar negara di mana dia dilahirkan dan dibesarkan, atau dengan kata lain, orang yang berkewarganegaraan asing yang tinggal di Indonesia, biasanya karena suatu tugas negara atau profesional. Yang kedua, perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional atau PMN
adalah perusahaan yang berusaha di banyak negara. Jadi perusahaan ini biasanya sangat besar dan perusahaan seperti ini memiliki kantor-kantor, pabrik, atau kantor cabang di banyak negara. Mereka biasanya memiliki sebuah kantor pusat di mana mereka mengkoordinasi manajemen global. Jenis data ada dua, yaitu yang pertama kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang pada prinsipnya cenderung berwujud kata-kata yang digunakan untuk melengkapi analisis kuantitatif, yaitu berupa uraian dari hasil penelitian sehingga mendapat gambaran yang lebih jelas tentang hasil penelitian. Kemudian yang kedua yaitu adalah kuantitatif, yang dimana analisis penelitian yang di dalamnya menggunakan banyak angka, mulai dari proses pengumpulan data sehingga penafsirannya. Pembahasan. Adapun elemen umum dalam paket kompensasi ekspatriat, yaitu yang pertama adalah gaji pokok. Ekspatriat Amerika Serikat memiliki gaji terkait dengan tingkat Amerika Serikat. Gaji mereka biasanya begitu dibayar dalam mata uang negara asal, kemudian ada juga dalam mata uang lokal atau dalam kombinasi keduanya. Gaji pokok juga berfungsi sebagai patokan terhadap mana bonus dan mana manfaat dihitung. Perkenalkan, nama saya Iwayan Yudi Saputra, NPM 2020321222025. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Itu yang kedua, ada keuntungan. Kira-kira sepertiga dari kompensasi reguler karyawan adalah tunjangan. Manfaat tersebut terdiri dari bagian yang serupa atau bahkan lebih besar dari kompensasi ekspatriat. Sebagian besar M&A yang berbasis di Amerika Serikat menyertakan manajer ekspatriat mereka dalam usaha program tunjangan kantor rumah mereka tanpa biaya tambahan untuk ekspatriat. Jika pemerintah tuan rumah membutuhkan ekspatriat untuk berkontribusi dalam program jaminan sosial mereka, M&A biasanya mengambil tab untungnya. Beberapa perjanjian internasional dalam beberapa tahun terakhir telah menghilangkan cakupan dan biaya ganda tersebut. M&A sering memberikan ekspatriat tambahan liburan dan juga daun khusus. Mereka akan membayar tiket pesawat untuk ekspatriat dan keluarga mereka untuk melakukan kunjungan tahunan ke rumah, untuk cuti darurat, dan untuk biaya saat ada kerabat di rumah yang sakit atau meninggal dunia. Yang ketiga, ada tunjangan. Tunjangan adalah fitur mahal dari paket kompensasi ekspatriat. Salah satu fitur yang paling umum adalah tunjangan biaya hidup. Pembayaran untuk perbedaan antara negara asal dan penugasan di luar negeri. Tunjangan ini dirancang untuk menyediakan ekspatriat dengan hal yang sama dengan standar hidup yang dinikmatinya di tanah air. Ini dapat mencakup berbagai biaya termasuk sebagai berikut: biaya relokasi, tunjangan perumahan, tunjangan pendidikan, dan tunjangan kesulitan. Yang keempat ada pajak. Komponen terakhir dari kompensasi ekspatriat adalah pemerataan pajak. Ekspatriat, misalnya, mungkin memiliki dua tagihan pajak, satu dari negara tuan rumah dan satu dari tempat mereka bekerja atau negara asing. Untuk membayar pembayaran yang sama. Biasanya, M&A membayar beban tambahan tersebut. Itu cara mereka untuk menghitung selisih paling umum. Untuk M&A, menentukan gaji pokok dan tambahan lainnya seperti bonus yang akan diberikan kepada ekspatriat. Pajak atas penghasilan ini kemudian dihitung dan dibandingkan dengan pajak yang harus dibayar ekspatriat. Setiap pajak yang melebihi apa yang seharusnya dikenakan di negara asal dibayar oleh multinasional, dan bonus apapun yang didapat oleh ekspatriat akan disimpan oleh ekspatriat itu sebagai hadiah dari mengambil tugas tersebut. Saya IGD Heri Pratama Saputra, nomor NPM 026 dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi ekspatriat dari M&A sukses. Yang pertama, Coca-Cola. Manajemen puncak Coke yakin bahwa kumpulan bakat manajerial mereka harus multibahasa dan multikultural.
Baru-baru ini, MNE aktif ini ditransfer lebih dari 300 anggota, profesional dan staf manajerial dari satu negara ke negara lain. Di bawah program pengembangan kepemimpinannya, dari jumlah transfer tersebut akan meningkat drastis secara matematis. Coca-Cola memiliki program rekrutmen yang mengidentifikasi kandidat di tingkat perguruan tinggi. Lebih tepatnya, dari sekedar mencari mahasiswa di luar negeri, Coca-Cola melihat untuk siswa asing yang belajar di universitas domestik di Amerika Serikat. Para siswa direkrut dari seluruh Amerika Serikat dan kemudian dilatih selama setahun sebelum mereka kembali ke mereka tanah air. Yang kedua, ada Jilid. MNE yang sukses ini misalnya menyiapkan sebuah program pelatihan pasca sarjana internasional untuk mendidik bakat lokal di negara berkembang. Di dalam program anak perusahaan Jilid di luar negeri menyewa top mahasiswa bisnis dari universitas bergengsi lokal. Para siswa ini dilatih selama 6 bulan di kantor Jilid di negara asalnya. Itu peserta pelatihan kemudian dibawa ke kantor Jilid Boston, kantor pusatnya untuk program 18 bulan di mana belajar tentang fungsi bisnis dasar seperti pemasaran, keuangan, manufaktur, dan personalia. Seorang eksekutif atau mentor mengawasi pelatihan dan pendidikan individu dalam operasi Jilid. Perkenalkan, nama saya Nilo Putusra Dimayanti dengan NPM 202032122030. Selanjutnya itu ada IBM Jepang. Nah, IBM harus mempertahankan kehadirannya di Jepang. Di dalam beberapa tahun terakhir, IBM memiliki masalah keuangan yang ada di dalam negeri, tetapi telah menguntungkan di luar negeri. Nah, ini sebagian hasil dari kinerja IBM Jepang. Beberapa pesaing utama perusahaan berlokasi di Jepang dan sebagaimana dinyatakan di atas, peneliti strategi telah menemukan bahwa perusahaan yang berlokasi di pesaing kelas dunia, mereka lebih banyak kemungkinan untuk menanggapi perkembangan baru dan menjadi lebih mampu memenuhi tuntutan persaingan di pasar internasional. Jadi, IBM memiliki atau menemukan bahwa ia paling mampu membenamkan dirinya ke dalam budaya dan kontrol biaya kompensasi dengan memperkerjakan sebanyak mungkin bakat lokal. Kesimpulannya, biaya untuk melakukan bisnis dalam ekonomi global meningkat setiap tahunnya. Nah, sebagai akibat, perusahaan multinasional telah mengintensifkan upaya kontrol mereka di bidang-bidang seperti kompensasi ekspatriat. Nah, langkah atau program khusus untuk mengontrol gaji ekspatriat harus mempertimbangkan kekuatan finansial M&A, cakupan kehadiran internasionalnya, kemampuan untuk melatih orang-orang lokal maupun di kantor pusat, sifat industrinya, langkah-langkah kompetitif, antara lain setiap M&A harus mengembangkan kompensasi strategi yang paling sesuai dengan kemampuan internalnya dan juga tuntutan eksternalnya. Nah, dalam beberapa kasus seperti IBM, strategi berfokus pada pengembangan lokal bakat manajerial di negara tuan rumah. Nah, implikasi dari strategi ini lebih banyak menggunakan penduduk lokal dari ekspat, diberikan perhatian rinci di artikel pendamping yang akan muncul di berikutnya, masalah tinjauan kompensasi dan manfaat. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2 mengenai strategi kompensasi ekspatriat dari M&A. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.